Halo sahabat penghobi koi semuanya, bertemu lagi dengan Koiku Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah parasit yang bernama kutu. Bagaimana detailnya terkait kutu? Mari kita bahas bersama ya. Pada umumnya, kutu yang menjangkit pada ikan koi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kutu argulus atau kutu kura-kura. Seperti yang kita lihat pada ikan yang akan kita cek ini. Kebetulan ikan ini baru datang dan akan coba saya cek badannya. Yang sebelumnya saya lihat ada beberapa kutu kura-kura. Umumnya kutu kura-kura bisa dilihat oleh mata telanjang karena ukurannya yang memang lumayan besar. Di sini saya menggunakan pinset untuk mencabut kutu kura-kuranya supaya lebih mudah. Teman-teman bisa juga menggunakan kuku untuk mengambil kutunya. Kutu kura-kura bisa dilihat dengan jelas ya. Biasanya menempel pada sirip, ekor, pada tubuh ikan koi atau pada bagian bawah ikan koi. Nah, seperti pada ekor ikan goromo ini ada beberapa kutu kura-kura. Terlihat kutunya berbentuk bulat ya. Cara mengatasinya ini bisa langsung dicabut saja atau dilepas, digeserkan seperti itu bisa juga karena dia hanya menempel pada tubuh koi. Jadi kutu kura-kura itu hanya menempel dan menghisap darah dari tempat dia menempel pada tubuh koi. Lalu si kutu ini biasanya mengeluarkan racun yang akan masuk ke dalam tubuh koi, sehingga biasanya tempat dia menempel itu menyebabkan seperti iritasi yang bisa mengundang infeksi bakteri. Sebetulnya sangat mudah untuk menyembuhkan atau memberantas kutu yang memang ada pada tubuh ikan koi. Yang terpenting itu kita melakukan inspeksi sebelum ikan yang baru datang masuk ke kolam. Jadi hal ini wajib dilakukan ya untuk ikan baru sebelum masuk ke kolam. Karena misalkan apabila ikan seperti ini tanpa karantina atau tanpa dibersihkan masuk ke dalam kolam, maka dapat dipastikan kutu-kutu ini bisa berkembang biak. Bahkan bibit-bibit telur kutu yang memang tidak terlihat dan menempel pada ikan koi bisa berkembang dan bertambah banyak juga nantinya gitu. Dan itu tentunya akan membahayakan ikan yang sudah lama yang ada di kolam kita. Nah, pada ikan yang kedua yang saya coba cek, ternyata ada yang bernama kutu jangkar. Kutu jangkar atau kutu jarum itu terlihat seperti benang berwarna putih tipis yang menusuk pada tubuh ikan koi. Biasanya semakin lama tempat yang dihinggapi oleh kutu jarum itu akan sedikit yang nantinya ini akan menyebabkan infeksi bakteri ya. Nah, untuk tipe kutu jangkar kita bisa membersihkannya dengan mencabut si kutu itu atau yang berbentuk seperti benang halus itu dicabut sampai keluar dengan akarnya, sehingga tersisa bekas luka atau benjolan yang diakibatkan dari tusukan kutu jarum tersebut. Untuk ikan baru sih sebetulnya tugas kita hanya membersihkan ikan dari bawaan kutu, sehingga
diharapkan ketika ikan baru ini nanti kita masukkan ke dalam kolam, ikan ini dalam kondisi sehat dan tidak membawa bibit-bibit kutu. Memang perlu sangat detail juga untuk membersihkan kutu-kutu ini, karena dari beberapa ikan yang saya lihat ada kutu yang memang terlihat jelas karena ukurannya yang memang sudah sangat besar. Namun ada juga yang masih seukuran sangat kecil sekali. Nah, ini biasanya masih berupa telur kutu yang baru menetas, dan itu tentunya lama-kelamaan akan menjadi besar dan bisa berkembang biak apabila lolos sampai ke kolam baru kita. Lalu sebenarnya bahaya apa saja sih dari kutu yang ada pada ikan koi? Kutu ini dapat menyebabkan badan ikan itu menjadi terasa gatal, sehingga ikan akan lebih sering melakukan flashing atau gesekan terhadap dinding kolam, yang itu tentunya akan mengakibatkan infeksi atau luka pada badan ikan koi, yang nantinya ketika ada bakteri masuk akan menyebabkan si ikan menjadi sakit. Kemudian untuk kutu kura-kura, kemudian untuk kutu jangkar, tentunya pada saat menempel pada inang atau pada tubuh ikan koi, mereka akan menghisap darah pada ikan dan memasukkan racun yang tentunya akan merugikan pada ikan koi, sehingga kadang ikan koi akan terlihat lebih kurus. Kemudian ikan koi terlihat pasif, berdiam diri seperti itu. Untuk kasus ikan baru sebetulnya cukup dibersihkan seperti ini. Akan tetapi apabila kutu menjangkit pada kolam, biasanya beberapa penghobi menggunakan obat-obatan untuk memberantas kutu. Obat-obatannya banyak, yang penting penggunaannya dilakukan sesuai dosis dan sesuai kegunaannya. Selama penggunaannya sesuai, insya Allah akan aman-aman saja untuk ikan. Karena pada umumnya obat kutu itu mengandung insektisida. Bahayanya insektisida apabila digunakan pada dosis berlebih, itu akan merusak pada syaraf yang ada pada ikan koi, sehingga minimnya menyebabkan gangguan saraf yang bisa berakibat mungkin permanen atau mungkin sementara, dan bahaya-bahayanya akan menyebabkan si ikan keracunan seperti itu. Jadi untuk pengobatan pada kolam yang baik sesuai dosis dan sesuai kegunaan obatnya saja. Mungkin cukup sekian pembahasan kutu kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon ditambahkan pada kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.